Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aprilia Rahayu, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku konsumen guna untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Baik, saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku konsumen. Saya membagi ada 6 bagian. Pertama, definisi. Kedua, fungsi-fungsi sikap. Yang ketiga, ada 3 komponen sikap. Yang keempat, 5 cara penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kelima, ada hubungan antara sikap dengan perilaku. Yang keenam, ada memprediksi perilaku dengan sikap. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi konsumen dan sikap. Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing ialah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi atau dikonsumsi sendiri. Ada pula definisi sikap. Sikap ialah kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek, baik disenangi maupun tidak disenangi, secara konsisten. Sikap juga mempunyai arti, yaitu salah satu konsep yang paling penting digunakan pemasar untuk memahami konsumen, karena sikap dapat mendorong konsumen ke arah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sikap. Fungsi-fungsi sikap ada 4. Yang pertama, fungsi utilitarian, yaitu fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Di sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. Yang kedua, ada fungsi ekspresi nilai. Pada fungsi ekspresi nilai, konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Contoh, sikap seseorang menggambarkan minat atau hobi membeli pakaian di butik, mengekspresikan kelas sosial seseorang, karena butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Ketiga, ada fungsi mempertahankan ego. Ialah sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Contohnya, seseorang yang selalu menggunakan sepatu atau sandal bertumit tinggi karena dia merasa menjadi lebih tinggi, sehingga bisa mengurangi rasa minder dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Fungsi yang keempat ada fungsi pengetahuan. Ialah sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Bagian yang ketiga, ada komponen sikap. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif atau kepercayaan terhadap merek. Yang kedua, komponen afektif atau evaluasi merek. Yang ketiga, ada komponen konatif atau maksud untuk membeli. Hubungan antara 3 komponen ini mengilustrasikan hierarki pengaruh keterlibatan tinggi, yaitu kepercayaan merek mempengaruhi evaluasi merek, dan evaluasi merek mempengaruhi maksud untuk membeli. Dari 3 komponen sikap dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merek datang sebelum dan mempengaruhi evaluasi merek, dan evaluasi merek terutama menentukan perilaku berkehendak. Bagian yang keempat ada 5 cara penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, ada sumber daya manusia. Setiap orang membawa 3 sumber daya dalam setiap pengambilan keputusan. Yang pertama ada waktu, kedua uang, ketiga perhatian. Pada umumnya
terdapat keterbatasan yang jelas pada kesediaan masing-masing sehingga memerlukan semacam alokasi yang cermat. Kedua, ada motivasi dan keterlibatan. Ialah psikolog dan pemasar bersama-sama selalu berkepentingan untuk menjelaskan apa yang terjadi bila perilaku yang diarahkan pada tujuan diberi energi dan diaktifkan. Yang ketiga, ada pengetahuan. Hasil belajar dapat didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Yang keempat, ada sikap. Sikap ialah sebagai suatu evaluasi menyeluruh yang memungkinkan orang berespon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang berikat. Yang kelima, ada kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Kepribadian ialah penelitian kepribadian selalu penting dalam psikologi klinis, tetapi sebuah konsep yang menarik diperkenalkan oleh Pierre Martinez pada tahun 1950-an ketika ia mengajukan hipotesis bahwa produk juga mempunyai kepribadian citra merek. Yang kedua, ada gaya hidup. Ialah barang hasil terbesar dari era penelitian kepribadian adalah perluasan fokus untuk mencakupi gaya hidup, pola yang digunakan untuk menghabiskan waktu serta uang. Yang ketiga, ada demografi. Ialah di mana sasarannya mendeskripsikan pangsa konsumen dalam istilah seperti usia, pendapatan, dan pendidikan. Bagian yang kelima, ada hubungan antara sikap dan perilaku. Menurut James F. Roger D. Blackwell, Paul W. dan Miniat, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu pertama, pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Yang kedua, ada perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang ketiga, proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Bagian terakhir, bagian yang keenam, ada memprediksi perilaku dan sikap. Ialah suatu persoalan yang sering membingungkan para pemasar ketika sikap tidak bisa dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sikap memengaruhi perilaku. Dari Cialdini, Petty, dan Cacioppo pada tahun 1981 mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi predikal perilaku oleh sikap. Ada 5 faktor yang mempengaruhi predikal perilaku oleh sikap. Yang pertama, ada keterlibatan konsumen. Dalam keputusan pembelian, sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Yang kedua, ada pengukuran sikap. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan dan sahih. Pertanyaan-pertanyaan tentang sikap konsumen seharusnya lebih spesifik. Yang ketiga, pengaruh orang lain. Keinginan orang lain terhadap pembelian dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan-keinginan itu memengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Yang keempat, ada faktor situasional. Ialah faktor-faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal lainnya yang mungkin menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. Yang kelima, ada pengaruh merek lain. Ialah walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tapi jika sikap terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek lain itu lebih mungkin untuk dibeli.
Ya, itu yang saya sampaikan. Sekian penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.